Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Ahmad Ramzi ingin menjelaskan soal nomor satu dari bagian A, B. Baik, untuk yang pertama di sini adalah soal nomor satu, representasi biner 2 komplement 8 bit. Untuk nilai A minus 85, itu pertama kita ambil angka positifnya dulu, yaitu 56. Bilangan binernya adalah 00, 11, lalu 1000. Lalu kita inverse atau kita balik semua itu, dan bilangan binernya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1, kemudian ditambah 1 di depannya, maka hasilnya adalah 1100, 1000. Yang kedua adalah nilai B, yaitu minus 73. Kita ambil nilai positifnya dulu, yaitu 73, maka nilai binernya adalah 0, 100, 1001, lalu kita inverse menjadi 10110110. Itu adalah nilai binernya. Kemudian ditambah 1, maka hasilnya adalah 10110111. Kemudian bagian B, operasi penjumlahan A plus B. Contohnya seperti ini, nilai binernya kita tambah, maka hasilnya akan seperti ini ditambah 1 depannya. Maka hasil binernya adalah 0, 111, 1111. Karena 8 bit, abaikan sistem yang di cut off angka satunya di depan. Terima kasih untuk waktunya. Silakan bisa dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah. Saya dari kelompok 7 mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban nomor 1 bagian C dan D. Nomor 1, sebuah CPU menggunakan representasi Sains 2S komplement 8 bit dan memiliki ALU dengan overflow flag. Diketahui, register A berisi nilai desimal negatif 56 dan register B berisi nilai desimal negatif 73. C. Tentukan hasil akhir, status overflow, dan jelaskan aturan overflow yang berlaku. D. Jelaskan mengapa hasil operasi tidak boleh langsung digunakan oleh program jika overflow terjadi. Jawabannya yang C. Hasil akhir dalam 8 bit adalah 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai 7 kali, yaitu 127 desimal, tapi kita menjumlahkan negatif 56 dan negatif 73. Seharusnya negatif 129. Dalam 8 bit sign range, negatif 128 sampai 127. 129 di luar range, jadi overflow. Status overflow-nya aktif. Sedangkan aturan yang berlaku, yang pertama, overflow terjadi jika dua bilangan positif menghasilkan negatif atau dua bilangan negatif menghasilkan positif. Namun di sini kedua bilangan negatif bit tanda 1 dan hasil positif bit tanda 0, maka terjadilah overflow. Yang kedua, overflow terjadi jika carry masuk ke bit tanda, carry dari bit 6 tidak sama dengan carry keluar dari bit tanda atau carry bit out 7. Karena carry masuk 0 tidak sama dengan carry keluar 1, maka overflow terjadi. Atau dengan aturan tanda, dua bilangan negatif menghasilkan positif karena hasil bit 7 sama dengan 0. Itu artinya overflow. Hasilnya tidak valid. Yang D, ketika overflow terjadi, hasil yang tersimpan di register tidak valid secara aritmatika. Oleh karena itu, program tidak boleh langsung dijalankan ketika overflow terjadi. Nah, dalam kasus ini, program mengharapkan nilai negatif 129, tapi yang diterima adalah 127. Jika program menggunakan nilai 127 untuk perhitungan selanjutnya, maka yang akan terjadi yang pertama, semua operasi lanjutan akan didasarkan pada data yang salah. Yang kedua, akibatnya bisa fatal. Misalnya dalam aplikasi keuangan, kontrol industri, atau perhitungan ilmiah. Oleh karena itu, CPU menyediakan overflow flag yang dapat diperiksa oleh program setelah instruksi aritmatika. Yang ketiga, program harus melakukan pengecekan flag. Misalnya, dalam industri kondisional seperti jump in overflow pada arsitektur X86, penanganan yang tepat yaitu jika overflow tidak terjadi, maka program atau hasil dapat langsung digunakan. Jika overflow terjadi, program harus mengambil tindakan korektif seperti menggunakan representasi dengan bit yang lebih besar, misalnya 16 bit untuk menghitung ulang. Yang kedua, melaporkan error ke pengguna atau sistem. Yang ketiga, menghentikan proses agar tidak merusak data. Maka, dengan demikianlah, overflow flag dapat berperan penting dalam menjaga keandalan komputasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk nomor selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarif Lestari dari kelas IF 103. Di sini saya akan menjelaskan UAS Arkom, yaitu nomor 2. Jelaskan secara lengkap dan terstruktur bagaimana sebuah prosesor mengeksekusi instruksi berikut: SQL, HDD R3, R1, R2. Pembahasan wajib mencakup A. Peran program counter atau PC dan instruction register atau IR. Instruksi HDD R3, R1, R2 berarti isi register R1 dijumlahkan dengan isi register 2. Kemudian hasilnya disimpan ke register R3. Proses eksekusi dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu fetch, decode, dan execute, serta melibatkan program counter atau PC, instruction register atau IR, dan control unit.
Peran program counter atau PC yaitu register yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan saat instruksi HDD R3, R1, R2 akan dieksekusi. PC menunjukkan ke alamat memori tempat instruksi tersebut berada. Setelah instruksi diambil, nilai PC otomatis bertambah untuk menunjuk ke instruksi selanjutnya. Jadi PC berfungsi mengatur urutan jalannya program. Berikut peran instruction register atau DR, yaitu berfungsi menyimpan instruksi yang sedang diproses. Setelah instruksi diambil dari memori pada tahap fetch, instruksi tersebut disimpan di IR. Control unit kemudian membaca isi IR untuk mengetahui jenis operasi dan register yang terlibat. B. Proses fetch, decode, dan execute. Yang A. Fetch. PC mengirim alamat instruksi ke memori. Instruksi HDD R3, R1, R2 diambil dan dimasukkan ke IR. Setelah itu, PC bertambah ke alamat berikutnya. B. Decode. Control unit membaca isi IR dan memecah instruksi menjadi operasi atau HDD, sumber data R1 dan R2, tujuan hasil R3. Control unit menentukan bahwa ALU harus melakukan operasi penjumlahan. C. Execute. Isi R1 dan R2 dikirim ke ALU, ALU melakukan penjumlahan, kemudian hasilnya disimpan ke register R3. Status flag seperti zero, carry, atau overflow dapat diperbarui jika diperlukan secara sederhana. R3 sama dengan R1 tambah R2. C. Peran control unit dalam menghasilkan sinyal kontrol. Control unit mengatur seluruh proses dengan menghasilkan sinyal kontrol untuk yang pertama mengambil instruksi dan memori, yang kedua mengaktifkan ALU dengan operasi HDD, yang ketiga membaca R1 dan R2, yang keempat menyimpan hasil ke R3, yang kelima menambah nilai PC. Tanpa control unit, komponen CPU tidak dapat bekerja secara terkoordinasi. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Perkenalkan, saya Doni Kaputra. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS ARKOM. Baik, di sini untuk saya kebagian dari nomor 2, bagian D dan D, instruksi AAD R3, R1, dan R2. Untuk jawaban D, baik di sini akan dijelaskan terkait jawabannya. Instruksi AAD R3 dan R2 berarti nilai R1 dan R2 dijumlahkan, kemudian hasilnya disimpan dalam R3. Selanjutnya, register yang terlibat R1 menyimpan operan pertama, yang kedua menyimpan operan kedua, yang ketiga menyimpan penjumlahan. Proses itu adalah counter unit membuka sinyal baca untuk R1 dan R2, lalu nilai dari R1 dan R2 dikirim ke ALU. ALU melakukan operasi penjumlahan ADD, hasil dikirim kembali dan disimpan ke R3. Status flag zero, carry, overflow, negatif diperbarui jika ada. Contoh itu R1 sama dengan 5 and R2 is 3, maka ALU menghasilkan 8 dan menyimpannya ke R3. Yang E, hubungan dengan instruction set architecture atau ISE. Instruction set architecture adalah spesifikasi yang mendefinisikan jenis instruksi, format instruksi, jumlah register, dan cara kerja instruksi. Instruksi ADD R1, R2 termasuk tipe R-type, register type maksudnya, karena semua operan berada di dalam register dan tidak mengakses memori secara langsung. Ciri khas untuk ini dalam ISE, operasi ketika antara register, format instruksi terstruktur, atau opcode dan field register sesuai dengan prinsip arsitektur RISC. ISE hanya mendefinisikan apa yang dilakukan instruksi R3 sama dengan R1 plus R2. Sedangkan implementasi fisik seperti desain ALU dan pipeline termasuk ke dalam mikroarsitektur. Baik, cukup dari saya. Terima kasih, selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Celina Nurhaliza. Saya akan membahas mengenai soal nomor 3. Di sini ada prosesor 5-stage instruction pipeline. Pada pipeline 5-stage terdiri dari instruction fetch, instruction decode, execute, memory access, dan write pick. Adapun identifikasi seluruh jenis hazard yang terjadi. Yang pertama ada data hazard. Data hazard terjadi ketika sebuah instruksi membutuhkan data yang belum selesai ditulis oleh instruksi sebelumnya. Pada rangkaian ini terjadi beberapa row hazard, yaitu yang pertama ada hazard 1, yang terdiri dari load R1X, add R2, R1, dan R3. Load menulis hasil ke register R1. Add membaca R1, yaitu masalahnya ada di nilai R1 dari load baru tersedia pada tahap write back, sedangkan add membaca register pada tahap instruction decode. Artinya, add mencoba membaca R1 sebelum load selesai menulisnya. Terjadi row hazard pada register 1. Jenis ini disebut load use hazard dan ini adalah bentuk data hazard yang paling kritis. Yang kedua ada hazard 2, yaitu ada add R2, R1, R3, dan mul R4, R2, dan R5. Add menghasilkan nilai R2 dan mul membutuhkan nilai R2. Nilai R2 butuh tersedia setelah add melewati execute, memory access, dan write back. Sedangkan mul membacanya lebih awal. Terjadi row hazard pada register R2. Lalu ada hazard 3, mul R4, R2, dan R5.
Baik membutuhkan R4 untuk membandingkan dengan R0. Branch membutuhkan nilai tersebut untuk membutuhkan apakah lompat atau tidak terjadi row hazard dan register R5. Yang kedua ada control hazard, yaitu back, R4, H0, dan label. Masalahnya, apakah branch diambil atau tidak? Keputusan baru diketahui pada tahap execute. Selama bentuk diketahui hasilnya, pipeline tetap mengambil instruksi berikutnya secara sekuensial. Tidak ternyata branch diambil. Instruksi yang sudah terlanjur di fetch harus dibatalkan atau di flash, terjadi control hazard. Yang ketiga ada structural hazard. Structural hazard terjadi jika dua tahap pipeline tersebut sumber daya hardware yang sama. Pada soal ini, tidak disebutkan keterbatasan hardware, biasanya diasumsikan Harvard arsitektur, diasumsikan tidak ada structural hazard. Lalu ada dampak hazard terhadap CPI dan performa prosesor. Pada pipeline ideal tanpa hazard, CPI sama dengan 1, artinya setiap satu cycle menyelesaikan satu instruksi setelah pipeline penuh. Yaitu yang pertama ada dampak pada data hazard. Karena adanya role hazard, pipeline harus melakukan stall. Lalu eksekusi instruksi berikutnya tertunda. Contoh pada load ke end. Tanpa forwarding, end harus menunggu hingga load selesai write back. Terjadi beberapa cycle stall. Dengan forwarding, tetap terjadi minimal satu stall untuk load use hazard. Akibatnya, jumlah cycle bertambah, CPI meningkat. Yang kedua ada dampak control hazard. Pada instruksi back, kita tidak menggunakan branch prediction. Karena pipeline harus menunggu keputusan branch bila terjadi flash 2-3 cycle. Akibatnya, beberapa cycle terbuang, CPI meningkat, dan throughput menurun. Dampak keseluruhan terhadap performa, yaitu karena adanya 3 data hazard, 1 control hazard, maka terjadi stall atau flash. CPI akan lebih besar dari 1. Waktu eksekusi total meningkat, efisiensi pipeline menurun. Secara umum, CPI sama dengan 1 tambah stall cycles per instruction. Semakin banyak hazard, semakin besar CPI, semakin rendah performa. Lalu ada teknik pipeline untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada forwarding. Forwarding adalah teknik mengirim hasil dari tahap execute dan memory access langsung ke input, lalu instruksi berikutnya tanpa menunggu write back. Contohnya, hasil add bisa langsung digunakan oleh mul. Tidak perlu menunggu sampai register ditulis. Keuntungannya ada mengurangi stall dan meningkatkan performa. Untuk load use, hazard biasanya masih membutuhkan satu stall karena data baru tersedia setelah pipeline interlock. Yang pertama ada pipeline interlock. Hardware mendeteksi adanya dependensi dan menghentikan sementara pipeline, menyisipkan bubble. Yang pertama ada pipeline interlock. Hardware mendeteksi adanya dependensi dan menghentikan sementara pipeline, menyisipkan bubble. Keuntungannya yaitu aman, menjamin eksekusi benar. Kekurangannya mengurangi performa karena CPI meningkat dan branch prediction. Digunakan untuk mengatasi control hazard, tekniknya static prediction dan dynamic prediction. Jika prediksi benar, tidak ada penalti. Jika salah, pipeline di-flush. Semakin akurat prediksi, semakin kecil penalti, dan CPI semakin mendekati 1. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.